بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في bab ya, apa yang lain bab al-kaf an dzikri masawil amwat. Kemarin sudah kita baca dua hadis, kemudian kita lanjutkan sarah dari kedua hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau nggak salah kolom mubakol ada nggak sih? Kolom mubakol hah? Iya Ibnu Battal. Kolom mubakol kata Ibnu Battal menyalahkan dua hadis. Hadis yang pertama riwayat Aisyah, Rasulullah bersabda la tasubul amwata fa'innahu qad abdau ila ma qaddamu. Jangan kamu mencaci maki, menceritakan keburukan saudara-saudara kita yang telah wafat, karena mereka itu abdau ila ma qaddamu. Mereka itu sudah meninggalkan kamu, ninggalin dunia ini, gak usah diceritain. Nanti Allah Ta'ala yang urusan Allah itu. Hadis kedua Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda la tasubbu amwatana, jangan kamu menceritakan kekurangan amwat, orang yang sudah meninggal. Kemudian fatu'du ahya'ana, jangan kamu menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Itu bisa menyakiti keluarganya yang masih hidup. Ini dua hadis tadi, ini salahnya diantaranya kata Ibnu Battal. Kata Ibnu Battal, sabul amwat ya jadi majarul ghibah. Jadi kita menceritakan orang yang sudah meninggal dunia seperti orang hidup, seperti ghibahin orang hidup. Jadi bukan ghibah itu yang masih hidup, waktu di dunia orang sudah hidup, udah nggak ada pun dia diceritain sama seperti orang ceritain orang hidup gitu, jadi sabul amwat, mencaci maki, menyebut keburukan, menggibahin orang yang sudah meninggal, ya jadi berlaku, sama aja berlaku seperti majarul ghibah, hukumnya seperti ghibah orang yang hidup. Fa'ingkana, bagaimana artinya sama gitu, gini intinya. Fa'ingkana, aglabu ahwalihi, aglabu ahwalil mar'i al-khairu gitu, apabila aglaba ahwalil mar'i khairu, apabila kebanyakan halnya seseorang baik, apabila kebanyakan orang yang ente ceritain ahwalnya baik gitu. Waqad takunu minhu al-faltah, atau terkadang gitu, faltah itu yang namanya orang kan nggak sabar, nggak sempurna, terkadang dia tergelincir gitu. Orang kebanyakannya dia itu sifatnya baik, tetapi terkadang mungkin kena lupa, kenapa akhirnya dia melakukan perbuatan yang buruk. Orang yang kayak model begini, boleh nggak kita ceritain itu maksudnya? Fal irtiyabu lahu mamnu, nyeritain apa? Nggak boleh, baik orangnya hidup atau udah apa? Jadi kalau memang orang itu kebanyakan bukan kebanyakan orang itu orang baik-baik, dia bisa jadi ada kesalahan,
Nah, yang namanya orang kan pasti ada punya kesalahan, nggak mungkin orang sempurna. Kalau orang seperti itu diceritain nggak boleh, baik itu sudah meninggal atau masih hidup. Wa in kana fasikon. Nah, tapi kalau memang orang pada tahu dia itu orang apa? Asik. Oh, dia kan orang udah pada tahu, udah kira dia itu korupsi. Oh. Nah, ente bilang dia korupsi. Nah, itu nggak apa? Nggak gibah. Ya. Itu mau dia katakan nah, ya, kalau yang tadi kan orang yang tertutup. Nah, iya, gitu. Orang semua udah pada tahu, atau dirinya sendiri yang menyatakan dirinya lonte namanya gitu. Nah, itu bilang dia lonte ya nggak apa-apa itu. Ya. Ini kan sekarang mau ngasih tahu orang ngomongin gampang aja pakai video aja tahu. Dia sendiri yang bikin video. Kirim. Nah, kalau memang dia orang fasik, mu'linan, dia sendiri apa tuh? Ngasih tahu orang keburukannya. Lagi batalahu, maka ente ceritain dia nggak gibah. Ya, wa kadzalika karena itu demikian juga apabila orangnya sudah meninggal dunia. Nah, itu kalau memang orang itu ya, baik nggak boleh, kalau orang itu karena baik nggak apa-apa. Dianggap rojul. Nah, ini contohnya wayata akobu, ya. Wayata akobu dianggap rojulah bima fihi hala hayatihi. Qad yakunu li qasdi zajarihi wa ini ada lagi nih. Ya, yata akobu apa itu? Wayata akob tadi kan udah berakhir itu. Kemudian wayata akobu. Nah, kalau orang nyeritain keburukan orang, tujuannya apa nih? Ya ta'akob artinya dia ingin ya ta'akob, ingin mengoreksi orang lain supaya orang itu sadar gitu kan. Ya, boleh nggak tuh? Contoh, dianggap kalau rojulah bimafihi hal hayati, nyebut seseorang pada waktu dia dulu masih hidup begini. Maksudnya supaya orang lain jangan meniru seperti dia gitu. Nah, ini apa termasuk gimana nih? Tuh, dianggap kalau rojulah, ya nyebut-nyebut seseorang bimafihi hal hayati, dulu waktu dia hidup gini nih. Ya, Fadiyakun, nah ini ada dua macam tujuannya. Fadiyakun nuli kosti dadari, ya. Kalau memang tujuannya supaya orang lain tidak meniru perilakunya, nah ya. Fadiyakun nuli kosti, nyebutin keburukan mayit dengan tujuan apa? Li kosti dadari, agar supaya orang lain apa tuh? Tidak meniru, ya. Warotihi anil maksiyah, supaya orang takut berbuat maksiat. Ya. Lihat si Purano, akhirnya hidupnya gitu tuh, akhirnya Aulikos di tahdirinas, ya, Fir'aun, Korun, itu kan disebut oleh Allah supaya orang tidak meniru perilakunya jadi Fir'aun, Korun, nah itu kan Allah sebut ya. Nah itu likosti zajarihi waradaihi alil ma'asiyah, Aulikosti tahdirinas minhum, tanpilihim, supaya orang menjauhi ya perilakunya pada mautihi. Nah ya, qad abqa ila ma qaddama. Nah ya, qad abqa ila ma qaddam, ya, para sawaun. Nah tentu ini nggak sama, maksudnya nggak sama itu nggak sama seperti kita dilarang ghibah ya. Kalau ghibah ini kan dosa. Nah ini kalau tujuan seperti ini nggak sama, maksudnya tidak sama seperti ghibah. Ya, kalau ghibah itu bukan dengan tujuan itu, ya, semata-mata mau menjatuhkan orang. Tapi kalau tujuannya supaya orang lain tidak meniru perilakunya, lah sawa. Artinya tadi kan katanya nyeritain orang yang udah meninggal dunia sama seperti ngibahin orang yang hidup. Nah kalau memang nyeritain tujuannya ini lah sawa, artinya nggak sama seperti orang ghibah ya. Baik. Waqad amilat Aisyah. Nah, Aisyah telah ngamalin apa ngamalin? Telah melakukan sendiri riwayat hadal hadis. Nah, hadis penafsiran ini sendiri diamalin oleh siapa? Aisyah. Apa itu Aisyah?
ya hadal hadis bidalik pihaki manis tahakok indahal laknu bakanatul inhu. Ada orang yang meninggal dunia, orang itu memang sepatutnya sepantasnya apa itu dikata-katain, dilaknat, ya. Jangan sampai orang lain ya niru. Nah itu pakana talanu. Nah Aisyah melaknat orang-orang yang sudah meninggal dunia, dilaknat oleh Aisyah, ya. Tuh. Kenapa dilaknat tidak termasuk ghibah? Karena orang itu memang berhak untuk dia dilaknat. Wa hayyun, ya. Wa hayyun, ya. Pada waktu dia itu masih hidup, perbuatannya nggak senonoh, ya. Akhirnya setelah mati, Aisyah nyeritain. Palamma mata, ya. Tarokat dari, ya, ketika orang itu meninggal dunia, maka Aisyah apa itu? Nah, udah tidak lagi nyeritain. Ya. Jadi Aisyah itu melaknat orang yang hidup, yang kerjanya apa yang dilaknat. Tujuannya kan supaya orang itu tobat, ya kan? Kalau tujuannya tobat, nggak apa-apa kita ya, kata-katanya ya pasti ya ini tujuannya sebagai tobat. Ya. Nah, setelah dia meninggal dunia, setelah orang itu meninggal dunia, Aisyah udah tidak lagi apa? Nah, tidak lagi melaknat. Karena alasannya seperti sabda Nabi tadi, qad abdau ila maqdam. Ya, jadi kamu nggak usah ceritain lagi karena mereka sudah meninggal dunia. Nah, itu satu hadis diamalin oleh Aisyah. Nah, kemudian hadis kedua yang menunjukkan apa? Diamalin oleh Aisyah. Itu dari hadis yang pertama, ya. So, palamma mata, ketika orang yang diceritain tadi meninggal dunia, tarokat dari dia udah Aisyah tidak lagi ceritain. Wanahat an laknihi, bahkan Aisyah ngelarang orang lain melaknatnya tuh. Kamaru ya dari keanha Umar bin Syabani, Umar bin Syabani, kitab Akhbaril Basrah, ya. Di dalam kitab tentang sejarah Al-Basrah. Warahu Hibban min hadil akhar wa sahahahu, dan riwayat lain Ibnu Hibban, ya. Baik. Wal mutaharri li dinihi. Nah, sekarang bagi orang yang warok atau warok, kalau ente mau warok, ya namanya mutaharri, orang yang ingin jaga diri, ya waroknya jaga agama lah, ya. Ini istighfarihi bi ulubi nafsih, lebih baik dia nyeritain kekurangan dirinya, lebih baik nyeritain apa? Mencari-cari kekurangan diri daripada mencari-cari apa? Orang. Wal mutaharri li dinihi istighfarihi bi ulubi nafsihi, lebih baik kita sibukin diri untuk mencari-cari apa? Kekurangan diri sendiri daripada apa? Ma yusbiru an nasri masalibal amwat, daripada apa? Ya, menyibukkan diri menyebarluaskan apa itu? Kesalahan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Wasabi mandayati kaifahaluhu indahani. Jadi lebih baik nyari-nyari kesalahan diri daripada nyeritain seseorang yang kita nggak tahu. Dia kan udah menghadap Allah. Kita nggak tahu, kemungkinan dulu sebelum dia menghadap Allah dia tobat. Emang ketika dia tobat ngasih tahu ya deh. Mana ya orang yang kamu tidak, orang yang kita mandayudrolah, orang yang tidak kita tahu. Kaifahaluhu inda balil bariyah, bagaimana keadaan dia di sisi baril bariyah Allah itu. Ya kemungkinan dia itu udah tobat. Jadi kalau dia udah meninggal dunia udah tutup bukunya. Kalau dia masih hidup masih ada alasan untuk kita ceritain supaya dia la raiba anna tanziqo ildiku tidak dilakukan kalau kita merobek apa nih? Kehormatan. Ildi kan kehormatan. Kita merobek-robek kehormatan. Man qaddama alama qaddama, orang yang melakukan amal dia itu udah berpulang
udah datang di hadapan Allah gitu. Ya. Nah, kemudian apa? Ya, wajata baina yadai, dia udah menghadap. Jasa itu artinya melutut. Kan kalau orang takut jalannya melutut, kan melutut, jasa. Pakai apa? Dengkul. Ya. Kan kalau orang takut jalan tegak takut jatuh. Ya, pakai lutut. Jadi bukannya pakai lututnya orang Solo. Kalau orang Solo di depan sultannya melutut itu kena hormat. Kan jalannya pakai lutut. Ya. Gitu. Nah ini melututnya bukan karena hormat, karena takut sama Allah sehingga jalan menghadap Allah melutut. Pakai apa tuh? Lututnya jadi telapak kaki yang melutut. Jadi lebih baik kita menyibukkan diri kita meriksa kesalahan kita daripada kita ceritain apa tuh? Orang yang sudah meninggal dunia yang saat ini sedang melutut atau melutut takut jalan pakai dengkul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bima tukinuhu dhamair. Ya, dia itu sudah melutut di hadapan Zat yang tidak tersembunyi segala kerahasiaan hati. Ya, a'lam min adami ma yahmilu adalik min jurhin aw nahwihi. Nah, dialah Allah yang tahu. Ya. Ma'a adami mayahmilu ala dari kemijudin, gak boleh kita kata-katain dah atau lain-lain. Nah itu ahmak ya. Ini ahmak ini jadi khobar itu. Dia khobar dari mana nih? Anak tamziko. Anak kan harfu tauhid mana spin. Tamziko ini isimnya anak. Khobarnya mana? Ahmak. Jadi kita apa tadi itu? Kita merobek-robek kehormatan saudara kita yang saat ini sudah meninggal dunia, dia sudah ada di hadapan Allah. Ya, nah kita robek-robek, kita ceritain. Ya, padahal Allah sudah ada di hadapan Allah, udah nggak perlu. Kita ceritain berarti kita cebodoh. La takok bimutayakidin, yang tidak sepantasnya hal itu dilakukan oleh orang yang mutayakid. Mutayakid ini lawannya orang bodoh. Orang yang pintar nggak pantas. Orang yang melek tidak pantas menghabisin waktunya nyeritain, membahas-bahas kekurangan saudara kita yang saat ini sedang menghadap Allah, ketimbang daripada kesalahan-kesalahan dirinya, kekurangan dirinya nggak pernah dibahas-bahas. Bahasa itu aja ini. La yusobu bimisliha mutadayin. La yusobu tidak sepantasnya hal itu dilakukan oleh orang yang memegang teguh agama. Ya, di mazhab. Orang yang berpegang teguh dengan mazhab tidak pantas itu. Ya, menghabisi waktunya hanya untuk nyeritain orang yang sudah berpulang. Ya. Wa nas'alullah salamana bil hasanat. Kita minta agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Hasanat, kenapa ini? Allah Ta'ala nyelamatin hasanat kita. Apa hubungannya? Coba kalau kita cerita orang, mungkin hasanat kita akan habis. Iya, akan habis itu. Dan mereka, ya, kita dikeluka ahoka wilayah kos ini. Nah, kalau mereka itu diceritain, padahal nggak benar. Nanti mereka di akhirat nuntut. Nah, bagaimana cara Allah mengadili? Kalau di dunia masih gampang. Orang kesel apapun kalau dikasih duit kan baik. Ya, damai-damai pakai duit. Nah, kalau di sana mau damai pakai duit. Nah, mau damai pakai apa? Hasanah. Orang perlu hasanah untuk menambah berat hasanah. Nah, di sana udah nggak ada yang bisa nambahin hasanat. Udah nggak bisa puasa sunat, udah nggak bisa ngaji, nggak bisa apa. Hasanat itu dari mana nambahin? Cari-cari. Ya. Ada orang dulu nyakitin saya. Iya, cari kata siapa tuh orang ini. Masya Allah. Ditanya maunya apa ini? Hasanat nih bagi saya. Nah, kalau kita belum sempat, nah jadi kesalahan kita ini
kepada kita sama kita ada tiga. Ada yang harta, ada yang harta, ada yang fisik, nyentil orang, mukul orang. Nah ini yang kita omongin bukan harta, bukan fisik apa ini? Jadi kain orangnya. Nah kalau seandainya dia nggak ada kok mintanya hasanat, bisa-bisa dia punya segudang hasanat habis buat menebus kesalahan. Nah kita minta katanya supaya Allah pelihara hasanat, ya. Jadi kalau Allah pelihara hasanat, kita jaganya mulut, pelihara mulut, jangan ceritain orang. Ya tawaf inda wabili iqobihal hasanat. Kita minta Allah Ta'ala apa itu? Ya tawaf inda wabili aqobat, supaya Allah menambah saat orang pada semua pada menyesal, ya. Minta supaya hasanat kita tidak berkurang, bahkan kita minta tambah di saat orang-orang semua pada menyesal. Allahumma ighfir lana tapalatil lisan. Ya Allah ampuni kami tapalatil lisan. Terplesetnya lidah. Kalau terpleset kan berarti enggak sengaja. Tapal wal qalam. Nah, kalau orang biasa nulis kan biasa yang berbuat itu tulisan. Ya, tulisan yang dipakai orang kayak tulisan. Ya. Nah, itu pakai kolam. Nah, ini ada syi'ab wal hidopi apa nih? Dunia nih, syi'ab dan hidup ini di dunia ini. Ya, hidup itu kan artinya hutan. Syi'ab ini apa? Syi'ab ini. Ya. Nah, jalan-jalan yang sulit, hutan-hutan ini bagaikan dunia ini supaya Allah selamatin. Wajan nibna ansuliki hadir masalik, minta agar Allah jauhin dari segala perangai ini, itu perangai alatihya bil haqiqati mahaliku dawil al-ghad, yang mana perangai nyeritain orang ini adalah hakikatnya mahalik, ya, tempat apa itu? Nah, tempat ya, kebinasaan bagi orang yang punya akal. Nah kan biasanya yang nyeritain di PNH dia kan orang punya akal. Nah ini adalah ya tempat yang bisa membinasakan zawil albab. Nah kalau zawil albab aja bisa, apalagi nah kita ini yang tidak punya albab. Nah ini baik. Akauluhu waqad abdu ila maqadamu. Kenapa nggak boleh kita ceritain mereka yang sudah meninggal? Kata Nabi, mereka telah ya selesai melaksanakan kehidupan di dunia, ya. Ai solu dosolu wasolu, mereka sudah sampai ila ma'amilu min khair. Mereka sudah sampai ila matamu adama foto amaluhu, sudah sampai di situ. Jadi bisa ceritain Allah nanti yang akan menghisapnya itu nggak usah ya repot-repot ceritain mereka. Min khairi masyarakat amal warabtu bihadil ilah min muqadayatil hamli alal umum. Nah apa ini arabtu? Arabtu kita kaitkan alasan ini. Alasan kenapa nggak boleh ceritain orang yang sudah meninggal? Alasannya qad abdau ila maqadamu. Nah itu apa artinya itu ya? Nah, itu min muqadayati hamli alal umum. Jadi secara umum gitu ya, secara umum tidak boleh ceritain orang kecuali yang khusus yang boleh ceritain. Kalau seandainya supaya orang lain ya tidak apa ya tidak apa tuh tidak mengajaib atau orang lain terhindar dari seperti hadis. Kan ada hadis ini riwayatnya ini ya dia itu pembohong dia apa, nah itu tidak ada masalah ya, itu yang khusus. Kalau secara umum riba itu nggak boleh. Baik, tanggung kita ini ada lagi Fathul Ahya. Nah ini alasan kedua kenapa nggak boleh cerita orang meninggal dunia, bisa jadi menyakiti keluarganya yang masih. Nah artinya apa? Fayatasababu ansabihim, caci maki mereka menyebabkan
apa nih? Aziyatal ahya, nyakitin kerabatnya yang masih hidup kan. Kalau orang punya kerabat diomong-omongin, nah itu yang masih hidup jadi sakit ke hati. Nah itu kan. Wala yatulu hadza ala jawazi sabil amwat idza adami ta'zal ahya. Kawan la korobatan. Nah ini bukan menunjukkan kalau yang hidup itu nggak tersakiti boleh kita ceritain, bukan kita artinya, ya. Jadi kan nggak boleh nyeritain orang yang sudah mati. Kenapa? Karena bisa jadi nyakitin sama keluarga yang masih. Bukan berarti kalau nggak ada keluarganya boleh kita ceritain. Ya, seperti ada orang meninggal dunia sebatang kara. Kalau kita ceritain kan nggak nyakitin keluarganya, nggak ada. Bukan berarti ya. Bukan berarti kalau nggak menyakiti keluarga yang masih hidup boleh kita ceritain, bukan. Walaupun nggak ada keluarganya nggak boleh juga gitu. Kenapa kok pakai diceritain nyakitin? Karena kebanyakan. Kenapa kebanyakan ceritain mereka yang sudah meninggal dunia? Kebanyakan nyakitin yang masih hidup. Kebanyakan, bukan berarti kalau orang nggak punya keluarga kita boleh ceritain. Karena lakin lain ini, ya. Kaman la korobata, orang yang tidak punya kerabat kita ceritain kan nggak menyakiti kan, bukan berarti boleh itu. Atau mereka itu punya kerabat walakin la yubdullah, tapi kerabatnya nggak tahu tuh kalau keluarga yang sudah meninggal dunia diceri. Di anna sabar amwat manhiyun anhu, kena mencaci maki orang meninggal dunia dilarang, ya. Li ilil illatil mutaqaddimah. Nah alasan yang telah lalu tadi, bukan hanya karena keluarganya nyakitin, bukan. Di kaunihi minal ghibah alati waradatil ahadits bitahliliha, karena memang ghibah itu diharamkan oleh Allah melalui hadis atau melalui Quran. Quran ada, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ini mayatan. Fa'inkan asababan li aziyatil ahya fayakunu haraman min jihatain go. Nah kalau memang menyebabkan menyakitin orang hidup, berarti dosanya dua. Pertama menyakiti mayit yang kita ceritain, yang kedua apa? Tapi kalau dia nggak punya keluarga, nah, nyakitin mayit juga. Ya berarti kan dua-duanya dilarang. Ya. Waqat akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulquru mahasina amwatina. Yang kita disuruh nyebut apa? Waqufu an masawi. Nah, hentikan nyebut keburukan. Nah, ini yang kita pakai. Wa fi isnadi, tapi isnadnya ini katanya ada Imran bin Anas al-Makki wa huwa munkarul hadis, hadis lain sama kalau Bukhari. Wa qala al-Uqayli la yutabi'u ala hadithi, kata Uqayli hadisnya siapa ini Imran tidak diikuti. Wa qala al-Karabisi hadithuhu laisa bil ma'ruf. Ini hadis lain. Wa akhraja Abu Dawud an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata sahibukum, pada kalau kawanmu meninggal dunia apa? Doain, ya. La taqau bihi, jangan kamu apa? Ceritain. Ya, kalau ada orang meninggal dunia kawan kita doain, jangan ditambahin. Kan ceritain biasanya nyeritain kekurangannya. Tapi hadis ini kata Abu Dawud. Ya, kalau Abu Dawud diem berarti hadisnya apa? Sahih. Kalau diem berarti kan sahih. Ya. Wal Munziri anil kalam, Munziri tidak ngomong, tidak mengomentari. Kalau tidak mengomentari berarti hadisnya apa? Sahih. Nah, sampai di sini bagus ihbar dia berkubur berbicara dengan nisa. Oh alam bisawab. Sebelum kita tutup, kita tauhid mungkin ada pengumuman.